Digital marketing merupakan segala upaya untuk melakukan pemasaran suatu produk dan jasa melalui media internet. Pemasaran dalam internet marketing bukan hanya untuk meningkatkan penjualan, tapi juga termasuk promosi produk jasa baru, branding, dan membina hubungan dengan pelanggan. Adapun media untuk digital marketing seperti Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, dan media sosial lainnya. Lalu di sini saya akan menjelaskan tutorial digital marketing atau promosi digital melalui platform Instagram. Jadi kita perlu memanfaatkan Instagram karena ada banyak manfaat dari Instagram ini. Beberapa hal diantaranya seperti kebanyakan orang sudah aktif menggunakan Instagram. Jadi target market kita pun juga sudah hadir ramai di Instagram, yang mana service pun juga sudah banyak beralih ke Instagram. Dan hal ini turut memaksimalkan platform ini untuk berinteraksi dengan customer ataupun dengan klien-klien. Jadi kita dapat memanfaatkan Instagram. Dan untuk memulainya pun gampang karena gratis dan semua orang dapat menggunakan Instagram. Jadi kita juga dapat langsung berpromosi menggunakan Instagram, yang mana agak berbeda jika kita harus menggunakan toko online atau website yang membutuhkan modal dan effort. Jadi kita harus menggunakan Instagram untuk berpromosi, di mana kita dapat langsung membuat akun dan dapat langsung memulai berpromosi untuk menawarkan produk atau bisnis kita. Jadi di sini kesimpulannya adalah menggunakan Instagram itu gratis dan juga dapat diakses oleh siapa saja. Lalu yang selanjutnya adalah langkah-langkah agar dapat sukses berjualan di Instagram. Langkah pertama adalah perlu mempersiapkan profil bisnis di Instagram. Jadi setelah kita mendaftar Instagram, lalu akun personal Instagram tadi kita ubah menjadi akun bisnis karena fitur-fiturnya lebih lengkap. Adapun akun tersebut kita beri nama bisnisnya, lalu kita kasih info produk atau jasa yang kita tawarkan, dan juga info kontak ataupun konten pendukung lainnya. Adapun untuk contohnya seperti gambar yang tersedia pada video ini. Setelah itu lalu pastikan kita membuat logo biodata sebagaimana khusus untuk akun bisnis tersebut. Lalu juga pada biodata ditampilkan info penawaran produk atau jasa secara menarik, apa yang diinginkan oleh konsumen sehingga nanti konsumen dapat membeli produk atau mengunjungi website dan sebagainya. Jadi juga perlu adanya call to action dalam bio profil Instagram, apalagi untuk pebisnis. Jadi di sini intinya adalah melengkapi profil Instagram tersebut sehingga ketika seseorang visit Instagram kita, mereka dapat melihat gambaran mengenai produk ataupun bisnis jasa yang kita tawarkan. Selanjutnya, jika profil sudah lengkap, sudah dipasang info bisnis dan penawaran produk, maka memasuki langkah selanjutnya, yaitu harus membuat konten. Karena konten ini merupakan sarana marketing di Instagram, yang mana untuk membuat konten-konten ini berupa ada konten video yang nanti akan diupload di Instagram Story dan juga berupa feed Instagram. Nah, kita dapat memaksimalkan keduanya walaupun secara fungsinya agak berbeda, di mana fungsi feed Instagram itu biasanya digunakan untuk konten yang sifatnya cukup lama atau jangka panjang. Sementara jika konten di Instagram Story lebih ke konten yang sifatnya kita ambil secara terus-menerus atau tentang waktu yang lebih pendek, karena setelah 24 jam akan hilang. Jadi jika ingin frekuensinya banyak, maka dapat memaksimalkan Instastory untuk memuat konten-konten bisnis kita. Adapun untuk membuat konten-konten yang menarik, kita bisa gunakan tools seperti Canva atau tools editor gratis lainnya yang mudah digunakan, di mana dengan harapan jika konten-konten kita dapat dibuat menarik, maka akan meningkatkan interaksi dari pelanggan atau konsumen. Lalu langkah yang ketiga, kita perlu membuat konten yang disukai atau dekat dengan audiens, sehingga konten yang kita buat update sesuai dengan promo penjualannya, banyak yang like atau banyak yang menanggapi, dan sesuai dengan kebutuhan audiens kita di media sosial.
Sebaiknya kita menggunakan pendekatan obrol atau cerita yang mana konten tersebut harus dibuat secara interaktif sehingga memancing orang atau konsumen untuk berkomentar dan melontarkan pertanyaannya. Adapun di sini terdapat beberapa jenis macam-macam konten seperti membuat review, sharing, tutorial, atau hiburan, dan banyak alternatif konten lainnya yang kita harus tahu banget untuk audiens kita, bagaimana mereka menyukai konten kita, tertarik dengan konten kita. Untuk membuat konten itu, kita memerlukan ide. Adapun ide tersebut kita dapat membuatnya melalui berbagai cara seperti dengan menggunakan Google Trend, menggunakan hashtag, melihat akun lain di mana kita dapat membuat video-video, deskripsi, dan foto-foto yang menarik sesuai dengan kebutuhan audiens kita. Lalu langkah yang keempat ini sangat penting, yaitu kita dapat mendatangkan traffic ke akun Instagram. Karena dalam dunia digital marketing termasuk juga Instagram marketing, traffic merupakan elemen yang sangat penting, di mana semakin tinggi traffic ke akun Instagram, maka akan semakin banyak audiens yang datang dan semakin banyak potensi calon pembeli yang akan datang. Nah, jika calon pembeli akan datang dengan banyak, maka customer atau klien kita akan bertambah, yang dimana hal ini akan mendatangkan traffic tersebut. Nah, traffic ini bermacam-macam, seperti kita promosi di Instagram secara gencar, kita dapat berkolaborasi dengan akun lain, dapat memasang iklan publikasi dengan lebih sering, atau membuat komentar yang viral atau di-share oleh banyak orang. Nah, di sini sehingga yang paling penting adalah berkolaborasi dengan akun lain, di mana dalam berkolaborasi ini membantu kita untuk meningkatkan followers kita dan juga untuk mempersiapkan Instagram kita untuk promosi yang lebih gencar, dipublikasikan secara terus-menerus di Instagram kita.